Pernahkah Anda mengalami sebuah situasi di mana Anda harus melakukan sesuatu, tetapi Anda tidak melakukannya? Tugasnya ada, deadline-nya jelas, niat untuk menyelesaikannya juga ada. Tetapi Anda tidak bergerak, Anda diam di tempat. Alhasil, Anda menyalahkan diri sendiri dan menganggap bahwa diri Anda tidak mampu. Kenapa begini ya? Kenapa tidak ada perubahan? Kenapa semuanya terus berulang seperti ini? Persoalannya bukan tidak bisa atau Anda malas, melainkan di dalam diri Anda ada sesuatu yang belum mampu menjembatani niat dan aksi. Kembali bersama Sylvia Tresia, Anda sedang berada di Batas Waktu. Sahabat langkah, di episode ke-7 ini, kita akan sama-sama belajar tentang prokrastinasi. Apa sih prokrastinasi? Kebanyakan orang menyebut dan menyederhanakan kata prokrastinasi sebagai menunda. Menunda pekerjaan, menunda rencana, menunda apapun yang bisa ditunda. Namun sesungguhnya, menunda atau prokrastinasi ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena sesungguhnya dengan kita menunda, dengan sering kali kita menunda, kita sebetulnya sedang melakukan kegagalan untuk mewujudkan sebuah misi yang sudah direncanakan. Bayangkan, Anda paham, Anda tahu, Anda mengerti, Anda tahu konsepnya, bahkan Anda tahu strateginya. Akan tetapi, karena menunda, karena prokrastinasi, tugas yang sudah Anda rencanakan tidak selesai tepat pada waktunya. Bahkan, bagi orang-orang tertentu, prokrastinasi bisa menghasilkan kegagalan seutuhnya karena misinya tidak terselesaikan. Lalu pertanyaannya, kenapa menunda itu sering terjadi? Saya sendiri juga mengalami hal yang sama. Saya ingat ketika masa saya kuliah dulu. Saya ingat ketika dosen pembimbing saya mengatakan, "Sylvia, skripsi kamu ini sudah bagus. Sudah, jangan kamu revisi lagi." Tapi saya bilang, "Aduh Pak, sedikit lagi ini ada tambahan." Enggak. Sampai dosen saya bilang begini, "Kalau kamu tidak setorkan sore hari ini, saya tidak akan terima skripsi kamu." Apa yang menyebabkan itu terjadi? Karena saya takut dinilai apa yang saya buat kurang sempurna. Apa yang saya sudah kerjakan tidak sesuai dengan harapan. Padahal saya tahu benar bagaimana saya menyelesaikan tugas tersebut. Orang-orang di luar sana, Anda mungkin salah satunya, pernah melakukan prokrastinasi. Prokrastinasi yang kita anggap tadinya hanyalah sebuah kebetulan, karena terus-menerus dilakukan, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan atau habit. Bahayanya prokrastinasi adalah orang yang melakukannya pada saat-saat tertentu akan merasa letih. Lalu mereka juga akan merasa ada konflik di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tahu harus melakukan apa, tapi tidak melakukannya. Dan yang paling menyakitkan dari prokrastinasi ini adalah bukan sekedar menunda pekerjaan, tetapi kita kehilangan momentum. Momentum tidak akan kembali. Apa yang sudah berlalu akan berlalu. Bagi mereka yang seringkali melakukan prokrastinasi, akan merasa gagal, merasa tidak disiplin, tidak kompeten,
dan tidak konsisten. Di mana persoalannya? Bukan di niatnya, tetapi sebagian besar orang yang melakukannya punya masalah dengan regulasi diri. Dari perspektif psikologi, ketidakmampuan meregulasi diri dengan baik, khususnya dalam konteks prokrastinasi, karena yang bersangkutan kurang mampu untuk mengatur dirinya. Punya impian, punya harapan, punya gagasan, tetapi tidak bisa melaksanakannya. Kecenderungan orang yang melakukan prokrastinasi adalah orang-orang yang pintar, orang yang punya ide banyak, orang yang punya gagasan banyak, tetapi mereka tidak bisa merealisasikannya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Mereka yang punya masalah dengan regulasi diri dalam konteks ini adalah mereka yang takut ketika mereka mengerjakan sesuatu atau tugas mereka bahwa hasilnya tidak maksimal, tidak sempurna, tidak seperti yang diharapkan. Mungkin ada rasa beban, mungkin ada rasa tidak siap, bahkan rasa cemas. Sebagian besar yang melakukan prokrastinasi adalah mereka yang tidak bisa tahan dengan ketidaknyamanan. Mereka cenderung memilih untuk melakukan sesuatu yang nyaman daripada melakukan sesuatu yang menantang namun penting untuk masa depan mereka. Contoh dari orang-orang yang sering melakukan prokrastinasi, mereka tahu sudah waktunya untuk menulis, untuk belajar, untuk menyelesaikan tugas, atau membalas email, follow up sesuatu yang penting, namun mereka tidak melakukannya. Hal itu juga bisa terjadi karena mungkin mereka merasa bosan dengan aktivitas yang mereka harus selesaikan. Salah satu contoh yang kerap kali dilakukan oleh orang-orang yang melakukan prokrastinasi. Scroll sebentar, rebahan dulu deh. Nonton satu video lagi, nggak apa-apa. Toh masih ada waktu. Lalu, buka-buka hal yang lain. Yang dirasa lebih ringan, tenimbang tugas yang harus diselesaikan. Rumitnya prokrastinasi, kerap kali orang sering memilih hal-hal yang salah. Karena untuk menghindari rasa tidak nyaman tersebut, mereka menunda bukan tidak peduli, tapi karena belum siap menghadapi beban emosinya. Belum mampu menjembatani niat menjadi aksi. Dan sesungguhnya, di balik prokrastinasi tersebut, ada sesuatu yang sangat dalam. Bisa hilangnya sebuah kesempatan. Mungkin Anda punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang besar. Mungkin Anda akan dipercaya oleh seseorang. Anda diberikan tugas-tugas yang sebenarnya sangat potensial untuk masa depan. Untuk memahami prokrastinasi, coba mari kita renungkan. Jika suatu hari ada keluarga kita yang terdekat menghembuskan nafas terakhirnya, dan kita tidak sempat bertemu karena kita terlambat sepersekian detik. Apa yang akan kita rasakan? Bagaimana respon kita terhadap situasi itu? Sahabat langkah, kita sadari bersama bahwa waktu ada batasnya. Oleh karenanya, hari ini, ketika Anda mendengar atau melihat video ini, mungkin Anda pernah melakukan prokrastinasi. Setidak-tidaknya, ada dua hal yang membuat orang melakukan penundaan. Pertama, kelompok orang yang pintar, yang merasa dirinya mampu menyelesaikan tugas di deadline yang ketat atau waktu yang mepet sekali. Yang kedua, yaitu merasa tidak mampu dengan tugas-tugas tersebut. Lalu,
Bagaimana caranya jika saya ingin menghilangkan kebiasaan prokrastinasi ini? Sahabat langkah, mungkin ketiga hal berikut ini dapat menjadi opsi buat Anda. Pertama, ambillah langkah yang lebih kecil, sehingga Anda lebih mudah untuk menyelesaikannya. Buatlah perencanaan panjang, menengah, dan pendek. Anda mulai dari yang pendek. Yang kedua, buatlah ritme yang lebih relevan. Sesuaikan dengan kemampuan Anda untuk mengejarnya, untuk melakukannya. Yang ketiga, carilah sistem yang lebih sederhana. Ubah dari rasa ingin menjadi bertindak. Buat satu keputusan kecil untuk setiap tugas dan rencana yang Anda buat. Mungkin bukan 1 jam, mungkin bukan sempurna, mungkin bukan langsung selesai. Tapi cukup dengan mulai. Ketika Anda memulai dan Anda melakukannya secara konsisten, Anda bisa mencapai tujuan yang Anda inginkan. Mungkin prokrastinasi bukan sekedar soal waktu yang tertunda, melainkan sebuah pesan. Mungkin ini adalah waktunya untuk memahami diri dan memahami alasan mengapa kita kerap kali berhenti. Mungkin tidak semua hal harus beres hari ini. Namun satu hal yang perlu kita ingat. Satu langkah kecil bisa dimulai hari ini. Bersama Sylvia Teresia, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.